Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, saat ini kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni hidup kami yang penuh kelemahan, kekurangan Tuhan. Oh Yesus, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menilik setiap pribadi saat ini Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati Tuhan. Kau melawat Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Yang sungguh rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Yang rindu akan lawatan dan jamahan kasih-Mu Tuhan saat sore hari ini. Kami rindu Tuhan, saat sore hari iman kami dibangkitkan Tuhan. Oh Tuhan, kalau iman kami merosot Tuhan, saat ini Kau bangkitkan kembali Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Ya Masih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada Tuhan. Kami percaya Engkau menilik setiap pribadi saat ini Tuhan. Yang berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan. Yang lemah Tuhan Kau kuatkan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Urapi kami semua Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah di tempat ini. Jamah setiap hati kami. Haleluya. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati. Engkau pimpin Tuhan. Engkau tunjukkan jalannya ibadah ini Tuhan. Dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Biar hanya kuasa Roh Kudus yang berkarya di tempat ini. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Saat sore hari ini saudara, Tuhan ingatkan saya untuk memberi tema pujian kita sore hari ini. Bangkitlah imanku. Tuhan ingin setiap pribadi saat ini bangkit imannya. Mungkin saat ini kita mengalami kelemahan. Mungkin kita mengalami kemunduran di dalam iman. Tapi sore ini Tuhan mau kita bangkit. Kita mau percaya bahwa ada satu pribadi yang sanggup menolong kita. Kita harus percaya. Dia yang sanggup mengalahkan segala musuh kita. Dan dia sanggup menolong kita. Amin saudara. Oh haleluya Jesus. Mari saudara, saya rindu kita bangkit berdiri. Saudara tidak usah menoleh kiri kanan saudara. Biar setiap pribadi menghadap kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Oh yang rindu, sungguh rindu akan hadirat Tuhan. Lawatan Tuhan akan mengalami mujizat di tempat ini. Haleluya Jesus. Oh Jesus. Musim akan berganti, tapi Tuhan tidak akan berubah. Oh Tuhan akan selalu menolong kita.
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Diimani saudara, selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita saudara, dengan kasih-Nya. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Oh Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Saudara, kalau kita naikkan pujian ini dengan iman kita, percaya saudara, sesuatu terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Nyanyikan dengan perlahan-lahan tanpa musik. Nyanyikan dengan penuh iman saudara, dengan kesungguhan hati. Saudara tidak usah menoleh kiri kanan, tapi pandanglah Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Saya minta Ibu Gembala untuk berdoa. Peliharaku seumur hidupku. Katakan sekali lagi, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami akan membangkitkan iman kami menghadap Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, Bapak yang mengasihi kami Tuhan. Kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau hadir bersama kami. Urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat lawatan Tuhan masing-masing. Persiapkan kami, baik remaja nanti yang sebentar juga akan memuji Tuhan. Biarlah semuanya ditujukan hanya kepada-Mu. Segala puji syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya katakan Amin. Puji Tuhan. Biarlah saat sore hari ini iman kita bangkit. Kita mau memuji-muji Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau telah berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Tuhan sudah mati dan bangkit. Dia untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Sehingga musuh kita semua dikalahkan dan kita dibebaskan. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saudara, kita nyanyikan Allah bangkit, umatnya dibebaskan. Tapi saudara penyanyi tidak seperti umat yang dibebaskan, seperti masih terbelenggu. Mari saudara, kita bangkit berdiri seperti umat yang benar-benar bebas karena Allah sudah bangkit menolong kita. Amin. Haleluya. Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak.
selanjutnya saya beri kesempatan bagi kur kaum muda untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Seperti tema pujian sore hari ini, saudara, saya katakan bangkitlah imanku. Tuhan ingin sore hari ini kita semua bangkit. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dialah tempat perlindungan kita, Dia penolong kita. Amin, saudara. Oh, Yesus. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri.
saudara katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sebagai iman kita, iman percaya kita kepada Dia, bahwa kita percaya akan kuasa-Nya, akan perlindungannya, akan pertolongannya. Dia sanggup melakukan segala percaya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan lari kemana, saudara, hanya kepada Dia. Karena Dia hanya yang sanggup menolong kita, memberi perlindungan kepada kita. Saya ingin dengan lebih perlahan-lahan nyanyikan lagu ini. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Dengan iman katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Saat sore hari ini Tuhan, kami masih rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan, untuk menaruh iman percaya kami saat sore hari ini Tuhan. Biar iman kami bangkit saat sore hari ini Tuhan, seperti mau-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan, iman kami bertumbuh, iman kami bangkit Tuhan. Aku mau percaya Tuhan akan janji-Mu Tuhan yang ya dan amin. Oh Yesus, sungguh besar setia-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Mari kita mau menyanyikan lagu ini dengan iman saudara, dengan sungguh-sungguh Tuhan, kepada Tuhan. Oh Yesus.
setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Dengan lebih sungguh-sungguh saudara, nyanyikan dengan iman saudara. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya Tuhan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku
pujian ini mengingatkan kita untuk kita tetap percaya, karena sungguh Tuhan itu penolong kita. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat jalan di depan kita. Mungkin saat ini kita tidak tahu hari esok kita, masa depan kita. Tapi Tuhan yang memegang hari esok kita. Dia akan memberi yang terbaik bagi setiap umatnya. Oh haleluya. Oh Jesus. Oh Jesus. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Saudara, coba nyanyikan ini dengan iman sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Perlahan-lahan. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Ya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Puji Tuhan. Saya persilakan dulu kembali. Saat ini ada saudara kita, Bapak Edi, yang datang ikut beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, ini bukan kebetulan, saudara. Kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak mungkin Pak Edi datang ke tempat ini. Mungkin Pak Edi mau menyanyi, karena Pak Edi ini suka nyanyinya Gandol Gusti. Ya, mari, mungkin Pak Edi nyanyi, semua ikut nyanyi, saudara. Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti.
Saudara, ya pujian tadi mengingatkan kita untuk terus menggandol Tuhan Yesus ya. Mengikut Tuhan, mau kemana ya Pak, kok ngikut Tuhan, ke barat, ke timur ikut. Tidak pernah melepaskan dari Tuhan ya. Mari kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Karena dengan menggandol mengikut Tuhan, hati kita tentram, damai ya saudara. Yuk. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Sekali lagi, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Puji Tuhan. Oh Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan. Oh mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau saat sore hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, setiap pujian yang kami persembahkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Sucikan hati kami Tuhan, agar menjadi tanah hati yang baik untuk setiap benih firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi dengan kuasa urapan-Mu, agar menjadi saluran berkat bagi kami saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Tes. Puji Tuhan. Ini agak bengong, agak ngengeng gitu, Kev. Agak ini, jangan agak. Puji Tuhan. Saya akan memberikan judul firman Tuhan tentang berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, ya. Berharap kepada Tuhan itu sangat memerlukan iman, kepercayaan. Ya, seperti tadi tema lagu-lagu yang dinyanyikan, Bangkitlah Imanku. Lagu-lagunya juga
satu kepercayaan, satu pengakuan dari anak-anak remaja yang nyanyikan Allah ku dahsyat, ya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tadi lagu-lagu yang dinyanyikan, aku percaya, janjimu itu ajaib, janjimu itu ajaib. Ya, nanti kita masuk dalam firman Tuhan juga. Allah sanggup melakukan segala perkara. Bukan hanya hari ini, tapi juga yang akan datang. Ya, saudara, puji Tuhan. Firman Tuhan juga akan sangat meneguhkan dari puji-pujian yang sudah dinyanyikan itu. Saya berikan judul yaitu berharap pada Tuhan. Kita akan baca, dulu ya, saya ingin minta gambar-gambarnya ditayangkan dulu. Ada 4 gambar, nanti baru. Saudara, ini siapa? Ini adalah Yeremia, ya. Nanti saya akan sampaikan firman Tuhan tentang Yeremia. Yeremia yang sedang menangis. Dia menulis bukunya di dalam firman Tuhan itu, yaitu Ratapan. Nanti dibaca, Ratapan itu hanya ada 5 fatsal, ya. Ini nabi yang menuliskan, yaitu Yeremia. Di dalam Alkitab ada, nanti cari Ratapan gitu ya. Lalu ada lagi gambarnya, ini Yeremia, ya. Jadi pada saatnya dia menyerukan kepada umat Tuhan, menyampaikan kebenaran firman, menyampaikan apa yang Tuhan mau dia katakan sebagai seorang nabi. Itu mengatakan kebenaran tentang nubuatan. Ya, tetapi apa daya tadi ada yang dia mengeluh, dia susah. Yang tadi gambarnya yang tadi, dia menangis. Ternyata apa? Yang disampaikan, yang diutarakan itu tidak mengena kepada umat saat itu. Dan akibatnya apa? Gambar yang lain, akibatnya apa? Terjadilah kehancuran, keruntuhan, tembok-tembok kota Yerusalem semuanya terbengkalai. Ya, ada 4 gambar ya, sudah ya, saudara, bisa ya mengingat. Nabi Yeremia, dia menyampaikan kebenaran firman, tapi ada saatnya dia bersedih, dia menangis, dia katakan aku gagal. Karena apa? Ternyata yang disampaikan hanya didengar oleh kebanyakan umat saat itu, didengar lewat begitu saja. Janji Tuhan ada. Sebetulnya janji Tuhan itu ada, tidak akan kalah, tidak akan membawa umat Yahudi ini, orang Israel ini untuk ditawan di Babel, tidak. Tetapi karena yang didengar itu lewat begitu saja, dianggap sepele. Lain kali, bukan untukku, firman ini bukan untukku. Sehingga terjadilah kehancuran. Janji, tadi ya lagunya, janjimu itu ajaib. Ku percaya janjimu itu ajaib. Terukir dalam hidupku, janji ajaib. Kalau janji itu, janji Tuhan itu ajaib. Tapi kalau umat itu mau mendengar, umat itu mau taat, kita akan menerima janji Tuhan. Tapi kenapa? Ada janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Karena Allah berjanji, Allah itu setia. Ya, mulai hari Jumat, doa malam, firman
mengenai ini. Hari Sabtu juga remaja juga tentang kesetiaan Allah. Hari Minggu ini juga tentang kesetiaan Allah. Jadi seperti inilah saudara, betapa Allah itu setia kepada kita semuanya. Tapi adakah dalam kesetiaan Allah ini yang kita terima hanyalah ya begitu aja lewat. Memang tahu Allah baik, tapi untuk kita melakukan, untuk kita mau melakukan firman Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, kita tidak lakukan. Sehingga terjadi keruntuhan Yerusalem itu ya. Kita akan baca di dalam Ratapan 3 ayat 26. Ratapan 3 ayat 26. 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Gampang ya? Ingat ya? Oh, gampang sekali ya. Lagi, coba kita ucapkan ini. 2, 3. Adalah baik menanti dengan dua, tiga. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Coba tidak usah lihat itu. 1, 2, 3. Adalah baik menanti pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, sudah gitu ya. Lalu mungkin saudara berkata gitu ya. Dengan diam, ya sudahlah. Enggak ada apa-apa kan? Sudah, aku tetap menanti pertolongan, tapi aku diam. Aku tidak bereaksi apa-apa, aku tidak bekerja apa-apa. Apakah seperti itu saudara yang dimaksud? Tidak, saudara. Berdiam diri di sini bukan berarti kita pasif atau menyerah atau tidak bertindak, bukan. Tetapi tetap berdiam berarti kita mempercayakan kepada Tuhan. Karena ada bagian Tuhan dan ada bagian kita yang harus kita lakukan. Saudara, di dalam ratapan ini ada 5 fatsal. 5 fatsal. Dalam fatsal 1, 2, 4, dan 5, ini tentang keluhan yang diucapkan, tentang keluhan, tentang ratapan terus yang dinaikkan. Mengapa Tuhan, mengapa Engkau seperti ini, mengapa Engkau meninggalkan sampai seperti ini. Dan ini saudara nanti baca ya. Dan itu terdiri dari 22 ayat masing-masing. Baik fatsal 1, fatsal 2, fatsal 4, fatsal 5. 22 semua ya. Waktu saya pelajari itu, oh iya. Tetapi apa? Di dalam ayat, di dalam fatsal yang ketiga, disitulah mulai timbul akan pengharapan, kepercayaan kepada Tuhan. Yeremia katakan, mari kita baca di dalam ratapan fatsal 3, ayatnya yang ke 22 dan 23. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Di tengah-tengah gejolak yang dihadapi Yeremia, tapi dia melihat bahwa ada Allah yang menunjukkan kasih setia, yang memiliki kasih setia dan tidak habis, tidak akan
stoknya habis, tidak, tetapi selalu baru tiap pagi, setiap hari. Itulah sebabnya yang membuat Yeremia itu bangkit kembali, saudara. Bukankah dalam hidup ini saudara merasakan atau sedang merasakan atau juga melihat apa yang dirasakan oleh dunia ini, apa yang dialami oleh dunia ini? Tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi kesetiaan, tidak ada lagi komitmen yang benar-benar, walaupun itu dalam kehidupan mungkin rumah tangga, mungkin pekerjaan, dalam usaha, sehingga membuat hampir seperti roboh ya. Yang kita pertahankan ini akhirnya tidak bisa dipertahankan ya. Semuanya rusak. Itu yang terjadi. Tetapi saudara, mari kita seperti Yeremia ini, dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, dia menyadari bahwa tidak berkesudahan kasih setianya. Ya. Meskipun ada ratapan yang Yeremia ratapi atau tangisan, di dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama itu nudup Yeremia itu tangisan, rangan, aduh menyesal, aduh susah aku, kenapa gini, kenapa gitu. Itu nudup Yeremia ratapan. Ya. Tapi meskipun ada ratapan, di balik itu ada pengharapan untuk dipulihkan. Asal mau bertobat, menyadari, asal mau mengerti siapa diriku. Kenapa aku seperti ini? Mengapa bangsaku seperti ini, umat Israel saat itu? Saudara, pada saat mereka ditawan itu tidak manusiawi, saudara. Kalau saudara mungkin sekarang lihat para apa itu refugees, apa itu orang-orang yang pindah dari negara ini karena diserbu ke Eropa, ke Amerika, itu loh, para apa itu? Ya, mereka mencari perlindungan, mencari ketenangan karena diserang saat itu, ya. Nah, seperti itulah umat Tuhan pada saat mereka kota Yerusalem ini dirobohkan, temboknya dihancurkan, padahal tembok itu adalah tempat di mana bisa meratap, bisa mengadakan penyautan dengan Allah. Sampai akhirnya sekarang dibangun tembok ratapan. Ya, di Israel ada tembok ratapan itu sehingga semua orang yang berziarah ke sana bisa berdoa dengan membawa catatan apa dimasukkan ke tembok itu, berdoa supaya bisa diterima oleh Bapa, oleh Allah. Yerusalem ini menjadi kota yang dianggap suci ya oleh beberapa agama, yaitu agama Kristen, Yahudi, dan Islam. Ya, sehingga masing-masing mengklaim ini tempatku, ini janji Allahku, ini janji Allahku. Bukankah sampai hari ini kita lihat Yerusalem atau Israel itu menjadi satu perebutan ya, gejolak semuanya di situ dari semua yang dialami sehingga itu menyebar sampai imbasnya juga ke negara-negara. Bukan politik saudara, bukan bicara politik, tetapi ini firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan
apa yang ada itulah juga yang akan terjadi, yang akan datang. Tetapi untuk kita sekarang ini, saudara, saya ingin mengartikan dalam arti rohani. Yerusalem bisa disebutkan rumah Allah, kan? Ya, identik dengan rumah Allah Yerusalem itu. Di mana di sana juga ada penyembahan, ya. Ada korban yang diberikan. Ada bangunan yang megah. Dibiayai, wah dibuat baik. Masing-masing agama mengklaim, aku akan pergi ke kota Yerusalem di sana untuk menyembah. Ya saudara. Tetapi suatu hari Yesus berkata tentang Yerusalem ini. Ya. Apa yang dia katakan? Mari kita baca saudara, mari kita baca. Sebab saya akan mengartikan arti yang rohaninya saat ini, yaitu di dalam Lukas pasal 21. Lukas 21 ayat 5 dan 6. Lukas 21 ayat 5 dan 6. 2, 3. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kau lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, ini nubuatan tadi Yeremia itu kejadian sebelum Yesus lahir. Allah menjadi manusia sebelum, ya. Jadi 500 tahun sebelum Masehi atau 600 tahun sebelum Masehi. Tetapi Yesus dia menyatakan tentang bait Allah Yerusalem itu adalah di situ. Apa yang dikatakan? Beberapa orang berkata bait Allah, wah mengagumi sekali, mengagumi bangunannya indah, dihiasi dengan batu-batu yang indah, dan berbagai-bagai barang persembahan diberikan, dikorbankan, diberikan. Tetapi Yesus berkata, apa kata Yesus? Apa yang kamu lihat di sini akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di antara batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Batu yang indah tadi, bangunan yang indah itu akan diruntuhkan habis. Itu nubuatan, saudara. Nah, untuk kita juga, saudara, mari dalam arti rohani, kita itu adalah bait Allah. Roh Allah tinggal di dalamnya. Dan kita boleh mempersembahkan hidup kita itu kepada Tuhan sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan. Kita melayani Tuhan. Tetapi yang perlu saudara, biarlah dalam hidup ini jangan sampai kita lalu dikatakan porak-poranda. Karena apa? Karena iman kita tidak lagi kuat. Ya, kita tidak memiliki pengharapan lagi di dalam Tuhan. Saat apa? Saat badai itu datang. Saat gelora itu datang. Saat masalah itu datang. Lalu berkata, mana Tuhan? Kenapa kau tinggalkan seperti Yeremia? Di dalam pasal 1, 2, 4 dan 5. Kalau saudara baca di dalam tulisan
nudup Yeremia atau ratapan di dalam Fatsal 5 yang terakhir, itu pun masih ada tanda tanya. Ada tulisan tanda tanya di situ ya. Coba ini. Fatsal 5. Kita baca Fatsal 5 ayatnya yang ke 22 yang terakhir ya. Coba 21 dulu, 21 lalu 22 itu tulisan yang 2, 3. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Tanda tanya. Yang harus kita jawab. Terus berkata, apakah engkau tetap murka kepada kami, terhadap kami? Saudara, kita memiliki jawaban, ya, jawaban yang pasti seperti yang dialami oleh Yeremia, ratapan itu di dalam tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Asal apa? Asal kita mau mendengar perintahnya. Pada saat apa? Pada saat firman itu disampaikan. Pada saat kita membaca firman Tuhan. Pada saat kita ditegur. Ada banyak kali saudara. Saat-saat mereka ditegur oleh firman Tuhan. Mereka lebih senang mendengar nabi-nabi yang menyenangkan telinganya. Artinya nabinya itu nabi palsu. Ya. Ada toh? Apa ada? Ada saudara. Bahkan sampai nanti firman Tuhan katakan di dalam Wahyu akan timbul nabi-nabi palsu. Itulah yang tidak suka dengan kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Timbullah anti-Kristen. Dengan apa? Dengan menyampaikan ajaran-ajaran yang palsu. Ajaran yang menyenangkan telinga. Tetapi sama sekali tidak menegur dosa. Sungguh saudara, untuk kita ditegur salah kan gak enak ya saudara. Gak suka. Tetapi kalau firman Tuhan yang berkata, ada tertulis firman Tuhan yang berkata, kita mau tidak mau harus turut supaya pulih keadaan kita. Ya, coba saudara, saya mau ngajak kita baca apakah ada nabi-nabi yang palsu itu, ya. Coba kita baca di dalam Ratapan 2 ayat 14. Ratapan 2 ayat 14. 2, 3. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Saudara baca. Kenapa Tuhan marah? Di antara Yeremia yang tadi menangis, ternyata banyak nabi-nabi yang lain yang mengatakan, oh enggak apa-apa, Tuhan itu memang sayang kita. Benar, itu perbuatanmu benar. Enggak apa-apa, teruskan saja. Sehingga mereka datang dengan membawa persembahan, menyembah kepada ilah yang lain. Mempercayai kepada Allah yang lain. Nabi-nabi yang lain kata, enggak apa-apa. Baik-baik saja. Ya, ternyata Tuhan
ada sebabnya kenapa dia murka. Pasal 4 ayat 13, Ratapan 4 ayat 13, 2, 3. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tak bersalah. Jadi para imam itu disebutkan yang mengantarakan umat dengan Allah. Pada saat itu kan mereka kalau beribadah kepada Allah, Tuhan kan tidak bisa langsung ya. Tetapi harus melalui imam dengan persembahan membawa domba, membawa kambing. Kalau dalam keadaan yang kurang mampu, burung, merpati dipersembahkan. Untuk apa? Mengadakan pengakuan dosa, menebus salah dengan mempersembahkan. Ya. Tapi imam-imam itu tidak benar. Bahkan nabi-nabi yang ada disebutkan tadi, dia tidak berkata benar. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Sebetulnya umat ini tidak ngerti apa-apa, ya maunya benar. Tetapi karena pemimpin yang enggak benar, saudara, membuat umatnya menjadi menderita. Nanti akan ada banyak. Sebab itu Yesus katakan, nanti yang kau lihat indah semuanya itu, tidak satu batu pun akan tersusun, akan semua diruntuhkan. Berarti dalam hidup kita tidak bisa mempertahankan hanya yang fisik, hanya yang kelihatan. Kita harus melihat mulai yang rohanian, yang tidak kelihatan. Yang Tuhan maukan, hidup kita itu bukan hidup karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Ya saudara. Nah, firman Tuhan disebutkan, ya enggak usah dibaca ya saudara, saya baca aja di dalam Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya, itu Tuhan kita. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak akan lemah. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Itulah sebabnya saudara, biarlah apa yang harus kita lakukan yang dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dengan diam itu diam pasif, tidak saudara. Tapi ada bagian kita. Dalam masalah yang kita hadapi, himpitan, gejolak, apa saja yang saudara-saudara hadapi, percayalah. Ada kemurahan Tuhan, kasih setianya selalu baru tiap pagi, selalu baru aku alami. Mungkin hari ini atau kemarin kita ngalami, waduh porak-poranda, aduh gak bisa aku. Tapi percayalah selalu baru tiap hari. Ada kemurahan baru. Asal apa? Asal kita menyambutnya. Ada bagian kita. Saat kita ditegur, firman Tuhan, tidak suka aku hal ini, lepaskan, bertobat. Kita lepaskan dengan kemurahan Tuhan, sehingga kita menerima janji Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 37 ayat 3-8. Mazmur 37 ayat 3-8 kita baca bersama.
2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah kepada Tuhan, karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amin. Apa yang bagian kita adalah ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percaya saja. Menurut. Tidak usah melihat dulu. Aku percaya firman Tuhan gitu kok. Aku percaya Tuhan. Janjimu ajaib Tuhan. Aku tidak melihat, tidak apa-apa. Aku percaya karena aku mendengar firman Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Maka dikatakan, dan Ia akan bertindak. Bagian Tuhan, Dia akan bertindak. Dia akan menyelesaikan semua yang kita pergumulkan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan menyanyi, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu tak habis-habisnya, selalu baru. Nyanyikan dengan iman ya, Bapa itulah Allah kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu Bapa.
Bapak, Engkau sungguh baik. Kita memiliki Bapak yang setia. Haleluya, Yesus, haleluya. setiamu tak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan hidup kami yang lemah ini Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama aminkan bahwa berkat Tuhan luar biasa. Amin.
Semua berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Yang sakit saat ini, kita diberi kekuatan untuk disembuhkan. Amin. Yang saat ini mengalami kesusahan, kita dihiburkan. Amin. Yang saat ini mengalami kesusahan ekonomi, hari ini Tuhan meyakinkan dan menguatkan kita untuk kita mampu menghadapi situasi kita. Amin. Haleluya. Mari Tuhan, hari ini kami kembali kuat Tuhan. Hari ini kami kembali kuat Tuhan karena ada Engkau yang menyertai kami. Ada Roh Kudus yang menyertai kami. Amin Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memampukan kami Tuhan. Engkau yang menghidupkan kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami. Engkau yang menghidupkan kami. Engkau yang membuat kami bisa Tuhan melangkah Tuhan hari demi hari Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala kami Tuhan yang telah menyampaikan Tuhan firman-Mu. Yang keberkati Tuhan luar biasa hari lebih heran Tuhan Yesus. Terus mengajari kami Tuhan arti sebuah kehidupan dan bagaimana kami hidup Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus Bapa. Bapa, hari ini kami juga berdoa Tuhan buat segala persoalan kami satu demi satu Tuhan kami tidak tahu Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami, telah membebaskan kami, telah menguatkan kami, telah merubah kami, telah memampukan kami, telah menyediakan kami, telah menyembuhkan kami, telah membebaskan kami. Semuanya Tuhan, kami selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, nama-Mu yang ajaib Tuhan. Tidak ada perkara yang susah Tuhan ketika kami menyebut nama-Mu. Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan ketika kami bersama-Mu. Tidak ada perkara yang susah Tuhan dan sulit Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan ketika kami percaya sepenuhnya mengandalkan kepada-Mu. Apapun kami, apapun keadaan kami, apapun hidup kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beri kami Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menguatkan kami, menguatkan iman kami Tuhan Yesus. Untuk kami boleh Tuhan tetap berada bersama-Mu Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak banyak yang bisa kami sampaikan Tuhan dalam doa ibadah kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau mengetahui kami. Kami hanya butuh pimpinan dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Ya Roh Kudus pimpin kami. Tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau kami lemah Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tersesat Tuhan. Oh Tuhan, melekatilah kami dengan Roh-Mu Tuhan. Sebab ini kerinduan kami. Kami percaya Tuhan Kau memampukan kami Tuhan. Dari awal Tuhan sampai akhir Tuhan hidup kami. Serahkan semuanya hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Yesus Ajaib, Tuhanku Ajaib. But
20 diadakan doa malam jam 7. Mari Bapak Ibu bergabung bersama doa malam. Hari Sabtu tanggal 21 ibadah remaja dialihkan ke Bondowoso jam 5 sore. Hari Minggu sekolah minggu jam 9 pagi. Minggu sore ibadah raya jam 4 sore. Adapun yang bertugas sebagai WL adalah Bapak Stefanus Chandra, Singer Ibu Syuing dan Saudari Ella, Hasyar Bapak Ibu Teguh, Kolektan Ibu Ailan, LCD Saudari Arin, musik Saudara Theo, Juan dan Bebe. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Evangelis Herman Lim dari Amerika. Dan minggu depan juga akan diadakan ramah tamah bersama jemaat. Kita berdoa buat anak Ella yang berulang tahun tanggal 11. Dan kita berdoa juga buat Ibu Mona yang akan rencana kelahiran akhir bulan Mei ini. Kita berdoa juga buat lansia, Tuhan memelihara, Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Kita berdoa juga buat bangsa kita dan gereja-gereja khususnya di bangsa kita. Pengumuman lain tidak ada, kita akhiri ibadah kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ada Mukjizat dalam Bersyukur. bersama-sama di Bondowoso. Karena di sana ada ibadah bersama yang akan dilayani oleh Bapak Ibu Evangelis Herman Lim. Mereka datang dari Amerika ke Solo, ke Bondowoso, ke Maesan, ke Situbondo, ke Surabaya dan pulang ya. Jadi hari Minggu yang akan datang kita akan dilayani oleh Bapak Ibu Herman Lim, dan selesai itu minggu depan kita ada ramah tamah bersama jemaat. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Engkau yang mengasihi kami tak henti-hentinya, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang memegang hari esok kami. Tidak ada masalah untuk hari ini atau kemarin. Apa yang kami alami, kelam, hal-hal yang kelam, hal yang menyedihkan, hal-hal yang membuat kami meratapi, tetapi kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Karena kami memiliki janjimu, janjimu yang ajaib. Janji Tuhan yang tidak pernah tergeserkan karena Engkau mengasihi. Engkau memiliki janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu juga untuk janji kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau berkati anak-anak-Mu semua yang sudah melayani, beribadah bersama. Kiranya sebentar kalau kami pulang ada kemurahan apapun yang menjadi pergumulan hidup kami ya semuanya. Engkau tahu Tuhan.
Engkau akan menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, yang dalam keadaan terpuruk. Engkau bangkitkan semangatnya. Ada kekuatan baru. Kami memandang kepadamu yang memiliki Allah, langit yang dan bumi segala isinya adalah milikmu, termasuk kami yang hidup di bumi ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Engkau berkati anakmu Ella yang sudah 17 tahun usianya. Engkau berkati anak muda ini, jadikan berkat dalam keluarga rumah tangganya. Kami berdoa untuk Mona, kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan sampai dia boleh melahirkan dengan sempurna. Apapun yang dokter katakan tentang anak ini, posisi masih melintang dan ada apapun yang dikhawatirkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Beri kemurahan Tuhan, belas kasihan-Mu untuk Mona dan Vivi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau menolong juga menyembuhkan Om Punjul dari tangannya yang dirasakan Tuhan, kelemahan tubuhnya. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan para orang tua kami dimanapun mereka berada. Juga ada yang bepergian, Engkau tetap menyertai Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami, beri belas kasihan-Mu Tuhan. Turut campur tangan-Mu, selalu ada penyertaan-Mu kepada pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan gereja-gereja-Mu dimanapun berada, juga gereja kami yang ada. Kiranya Engkau selalu hadir Tuhan. Engkau selalu bersama kami semuanya. Para pelayan-Mu, anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, Engkau berkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saat ini kiranya kami hanya berdoa, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai untuk kami. Semuanya, apapun yang kami hadapi, apapun yang sedang kami pergumulkan, kami bersama Tuhan, kami bisa dan kami akan mendapatkan jalan keluar. Di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.